Kalau kadang kalau lagi lambungnya udah mulai berasa gas itu apa langsung disendawain gitu. Nah itu beruntung masih bisa keluar, kalau nggak dia nyangkut di diafragma, paru-paru sama jantung atau naik ke kepala. Alhamdulillah sih kalau ini udah mulai berasa, kan tau lah berasa kalau misalnya udah mulai agak ini ya, langsung baikkan air putih, langsung ini apa langsung kayak sendawa gitu, sendawa juga terus-terusan gitu. Berarti kan ini yang ada kan terus kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pasang kakinya. Jadi kalau orang yang normal ini begini udah kali 2 kali ini untuk ini udah mulai otot tapi masih sakit tadi keras ya, keras yang ditahu nanti fungsinya tadi rasanya itu memperbaiki satu lambung, jantung kemih, prostatnya, terus posisi pankreas sama ginjal semua. Katanya simpel gitu kan, makanya juga terus gimana sih? Masih agak ngilu, tapi tadi pas agak angkat ini juga tiap gerakin ngilu. Coba duduk bang, duduk sempit, duduk terus dulu ya. Ada yang nonjol karena sakit. Silakan Sini nonjol ini kontakan sakit. Iya. Iya. Ini? Enggak. Ini. Iya itu aja. Sebelah. Sakit sebelah kanan. Iya. Sakit Silakan. sebelah kanan. Ini sebelah kanan. Ya. Duduk sendiri. Tapi ini yang depan tadi itu kumpul orang itu. Oke. Sekarang. Sampai. Oke. Putar 1, 2, 3, 4, ngomong ke kanan terus tuh 2, 3, 4, 5, terus ngomong 7. Pas tangannya sakit. Mana baru saja. Ini sini. Hah? Ini sebelah. Ini yang tadi di atas. Ini sakit. Agak bawah, agak ke bawah. Ini. Oh iya. Coba lurus sendiri. Lurus sendiri. Lain tadi. Ini yang tadi ini enggak ya. Nanti bawah. Ini. Iya, agak kan. Nah, agak kan. Ya kan, berarti di sakrum. Di titik panggul Pak. Ini sekarang panggul. Itu tadi berapa pun di atas sama dia? Di atas dan enggak di bawah ya. Di simpul lagi. Nampak. Mas. Terus 1, 2, 3 putar. Terus putar.
Iya itu. Betul banget itu sih. Iya, sarafnya. Iya. Oke. Enggak. Tapi di atasnya kiri, Pak. Di atasnya kiri, kirinya kanan. Sambil putar bawah kanan, putar lagi. Jangan dengan bawah. Kiri pas. Pas. Coba pulang. Yang kami pada datang. Karena ini nanti buka samping ini ya. Ini tidak. Buka samping 1, 2, 3. Terus bangun badannya 1, 2, 3. Up. Pas. Masih. Masih. Ini nggak bilang. Iya itu. Ini sakit tapi beda kan? Coba coba beda. Coba saya beda lagi. Di sini. Ini pas di sini. Masih. Tanpa lagi. Tanpa. Oh iya. Pegang Pak. Coba. Ya. Terus kulit dulu. Satu lagi. Terus. Coba putar. Ayo. Sama. Iya. Sakit masih? Udah berapa? Ini tinggal tulang. Iya, Tinggal benar. tulang. Ini tulang. Heeh. Coba cari. Yang benjolan di atas tulang Pak, itu kan tulang tuh. Iya. Benjolan tuh. Tadi kayak nol. Hah? Tadi kayak agak nol. Ada nol tadi ya. Kenapa? Bela. Itu kenapa ya? Saraf sini pinggir. Kanan. Ini kan tadi ini. Kanan. Ya, ini tulang sekarang. Tadi di atas tulang ini ada benjolan ini. Yang bisa digapai ya. Sarafnya geser gitu ya? Tulangnya geser. Tulang. Tulang geser sedikit saraf. Tes pun. Ini dulu di depan. Di atas. Tegak badannya, perutnya tegak. Terus oke, buka tangannya 1, 2, 3. Buka. Bangun. Bangun. Iya.
Itu yang benjol ini. Ini kan. Nah ini benjolnya ini tulang mas, ini tulang. Benjolnya satu dulu. Ini pelan-pelan. Ya, Apa ini? nggak ini udah nggak gitu berasa. Tadi kayaknya ngekret gitu. Coba pakai jalan. Mungkin nambah. Enggak. Bisa gampang jalan. Normalnya tidak ada kaki. Alhamdulillah. Pasang-pasang. Sudah sah. Tas. Ya, alhamdulillah. Jalan cepatnya aja pak gitu. Iya. Masih pagi masih di jalan. Duduknya sebelah sana sama masnya. Seperti itu. Ya sudah ke sini. Rasanya di situ aja. Hadap sini mas. Ada mana? Hadap sini. Duduk dulu. Jadi gini saja. Kan gini. Ini gantian. Tinggalnya dekat sini ya. Dekat banget. Cuma 5 menit ya ke sini. Sini di Jalan Kejaksaan. Iya. Belakang rumah sakit Duren Sawit. Apa? Ya tinggalnya belakang rumah sakit. Yang tadi kita tanggung aja sudah masalahnya. Berarti tiap hari kerja mas? Senin sampai Sabtu kerja. Senin sampai Sabtu. Nah, kalau Sabtu setengah hari sih sebenarnya. Oh. Kita kan kalau Sabtu kan lebih banyak administrasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama. Hasan. Ini pesan-pesan. Jadi kalau hanya tanya-tanya promil, jadi kita paketnya harus lengkap. Iya. Supaya nanti dalam setiap proses itu nggak ada yang menghalangi dari berbagai sisi. Iya. Fisik normal, sisi lain ada yang menghalangi. Semua sudah Iya. dikasih. Iya. Bahwa yang kami ingin itu adalah gimana caranya ridho Allah nyampe kita. Buat orang tua yang pengen punya momongan. Iya, so. Jadi kita udah berbagai cara ya. Untuk anak kedua sih. Jadi memang udah tes juga udah, ngikutin profil di bidan juga sudah. Ya. Alhamdulillah kalau istri kan waktu itu memang apa namanya? Awalnya ada indikasi apa? Ini apa? Apa? Share. PCOS. PCOS. Sempat PCOS, terus di terapi vitamin. Tuh, nanti bisa deh. Apa? Temen. Terapi vitamin ya. Vitamin sama obat. Iya, sampai terapi buah mengkudu ya? Waktu itu herbal sih. Herbal ya? Herbal. Terus iya. Terus itu selama berapa bulan, karena waktu itu siklus haidnya sempat nggak baik gitu. Terus itunya sudah selesai, prediksi dokternya insya Allah bulan depan nih, karena perkembangan sel telurnya bagus gitu. Tapi ternyata nggak juga, akhirnya pas dicek ada masalah dari suami itu katanya
itunya apa? Sebenarnya kurang gesit sama kurang banyak gitu. Jadi katanya pola makan sama tidurnya mesti dijaga. Karena sih habis itu kita ikutin. Cuma habis itu ya kita los lagi aja gitu, karena memang kayak itu udah berasa ya udah deh sedapat-dapatnya gitu ya. Kadang rasanya kayak udah pasrah gitu. Nah, kayak udah pasrah aja. Seperti udah pasrah aja udah. Sampai akhirnya kita masih 32 apa ini aja ya kita apa Sampai program waktu itu kan ditawarin Bayi tabung ya? inseminasi Inseminasi ya? inseminasi sama dokter gitu. Cuma emang waktu itu ada satu temen yang bilang udah ada anak satu kok, kalau memang sampai ke arah sana kok kayaknya jauh banget gitu, maksudnya terlalu jauh ngambil itunya gitu. Iya. Cuma akhirnya kemarin sekitar 1 tahun ini kita posisinya udah berpasrah aja, nggak ikhtiar kemana-mana lagi gitu. Jadi kalau lebih gitu kan. Awal waktu sebelum azan ada pun juga Sekitar 8 bulan gitu. Itu kita sering konsultasi juga kan. Kebetulan dulu waktu talim di Otista gitu ya, itu Ustaz tuh kenal sama yang dia Ustaz Salim itu, dikenalin, kita teleponan, panggil gitu ke rumah gitu. Akhirnya kita rajin lah, kata Ustaz Salim ya memang ada apa ya, ada nggak tahu deh, mungkin karena gejalanya lebih banyak di istri gitu ya, ketika lagi proses muntah terus kan gitu, muntah terus gitu, nggak berhenti muntahnya. Itu berangsur tuh udah lumayan, udah membaik beberapa kali gitu. Terus dikasih juga apa kayak bacaan sehabis sholat gitu ya, supaya minta apa mudah untuk dapat rozan gitu. Dan alhamdulillahnya mungkin setelah itu ada ya rozan aja. Itu pun rozan juga selama kandungan tuh hampir 3 sampai hampir 4 kali ya, 4 kali masuk ke rumah sakit. Jadi mau berkali-kali mau gugur gitu. Dikasih penguat kandungan lagi, apa namanya ya, Iya, untuk paru sama jantung. ini katanya di dalamnya lemah ya. Terlalu gesit. Oh, terlalu gesit. Katanya gitu. Jadi bergerak terus. Jadi indikasinya tuh mau keluar gitu. Gimana sih ya? Apa kayak gitu kan? Terlalu gesit itu gimana? Saat beliau apa gimana? Nggak ngerti, dokternya cuma bilang kayak gitu, terlalu gesit, jadi dia mendorong keluar gitu, seperti mau keluar terus anaknya gitu. Beliau. Makanya saya bed rest gitu dari hamil 5 bulan. 5 bulan udah bed 5 rest. bulan sudah bed rest. Ini kerjaan dibawa ke rumah. Ibu, ini saat tadi bicara tentang menstruasinya itu lamanya berapa bulan? Apa Ustaz? Menstruasinya berapa bulan? Lamanya Waktu itu pernah 1 bulan itu bisa 2 kali. Terus pernah juga 2-3 bulan itu nggak keluar sama sekali. Tapi itu sudah di awal-awal promil waktu Rozan usia 3 atau 4 tahun. Oh, bukan di sini ya? Nah, kalau kesini sih sudah normal. Sekitar 2-3 tahun ini sudah normal. Sesudah keluar beliau KB nggak? Sempat KB 1 tahun. KB apa? Obat atau Suntik itu karena dia kan sesar waktu itu lahirannya, jadi memang disarankan dari dokter untuk dijeda dulu. Kurang lebih 4 kali suntik, ya betul, per 3 bulan. Berarti selepas KB itu udah berapa tahun? Sudah Rozan 9, berarti sudah 8 tahun. 8 tahun. Ini mau tanya apa berarti ya? Tanya apa ini? Spermanya itu cair berarti ya? Nggak aktif ya? Informasinya kurang cair bisa. ya? Bu, ini nyinggung ke belakang nggak apa-apa ya?
ini saya menyinggung ke orang tua. Hubungan sama orang tua bagaimana? Kalau Kayak orang tua mertua atau orang tua sendiri, ini soalnya programnya harus kesana soalnya. kalau hubungan sih baik-baik aja, cuma mungkin ya memang kalau singgungan antar anak orang tua pasti ada susah. Kalau saya pribadi nggak yang bersinggungan seperti apa, cuma memang masih ada luka-luka batin masa lalu yang masih belum bisa dilupakan mungkin sampai saat ini. Oh, gitu. Dominan ibu apa ayah? Kenapa? Dominan ibu apa ayah? Ibu ada, bapak Ibu? juga ada. Jadi berpengaruh sih, karena dari bapak akhirnya berpengaruh ke ibu gitu. Paling terberat ke bapak ya? Iya betul. Oh, bapak ya. Ini hidup satu rumah apa pisah? Dulu Enggak sekarang, jangan oh sampai sekarang pisah. sudah pisah, Sudah sudah pisah lama, ya, iya. sudah lama. Sudah lama. Selain orang tua ada? Ada. 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 Di kalangan keluarga? Betul. Nah, nggak usah cerita. Iya. Nanti kita diagnosa lagi dan lagi. Ini kakak apa dek? Bibi, kakek atau tante? Tiga. Kalau Ipar. dari suami, Oh, ipar, gitu. terus adik saya sendiri juga ada. Ini yang menyebabkan imunitas kita turun ya. Sekali kita marah itu turun dari kita, makanya tidak kuat dalam gitu ya. Bisa nggak bang, nama bang? Ini kan apa tadi? Saya tidur jam berapa? Tidur malam Kadang jam 10, jam 11. Oh, jam 11 masih normal ya. Iya. Mohon maaf bang, tipikal marah apa terpendam atau diam gitu bang? Jadi cenderung pendem dulu. Oh, Kita sama-sama pendam. menang dulu. Jangan dipendam ya. Nah, kalau mau istri jangan dipendam, nanti diungkapin ya. Tinggal marah sambil senyumin aja dia. Umi rambutnya rontok nggak? Sekarang ya. Ya sebelum Lebih saya menanyakan ini sesudah menikah sampai sekarang rontok nggak? Waktu itu pernah rontok parah Ustaz, tapi kalau sekarang enggak Enggak ya? terlalu. Kalau bangun tidur gimana? Capek atau gimana? Gimana Ustaz? Kalau bangun tidur capek, kondisi badan sakit atau Iya, gimana? badan sakit semua. Badan sakit ya? Capek, iya. Mohon maaf kalau pagi buang seni, air seninya di warna coklat, kuning, atau berbusa? Biasanya sih coklat. Coklat ya? Coklat biasa aja. Coklat ini karena banyak minum teh apa enggak? Enggak, saya enggak. Enggak ya? Dari coklat ya? Suka kesel sendiri-sendiri? Kenapa? Kesel pada sendiri? Kesal? Dipendam? Iya. 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 Iya nggak dia aja ya gitu ya? Iya. Iya. Benar. Bangganya gimana? Gimana? Bangga pada diri sering nggak? Bangganya? Bangga misalnya melakukan sesuatu itu bisa dibangga hati gitu, terus bercermin merasa cantik gitu. Saya lebih sering malah ngerasa banyak salah, banyak banyak kurang, salah. lebih ke gitu. Berarti pendek ke atas tadi kesal ya? Iya. Ini boleh duduk sini, duduk sini. Saya Hah? aduh, Ayo kos kaki kan? pakai Iya duduk sini. Ini kakinya sundar, kakinya sundar. ke Ini sundar kaki, ini kan kaki, sundar begini modelnya. Lurusin depan, Nanti di lurusin sini. depan. Kamu di sini, nggak sana. Oh, Duduknya saya- kayak abang tadi. Iya, kamu di situ aja. Oh, ini buka aja kan, pada situ. Udah nangis.
ngecek istri dulu. Ini gini, ini kan tengah-tengah ini kan berlubang ya. Ini madun tengah ini ya, tengah-tengah ini pandang, begini, kaki, saya bicara kaki. Paham ya? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Umi ngucapin rasa tajuk gitu ya, sampai saya bilang berhenti ya, dijaharkan. Dijaharkan, tajuk itu. Cukup. Apa rasanya? Bergetar. Bergetar dari gimana? Bergetar di kaki, terus tadi ada rasa agak sesak. Sesak dada ya? Ya. Umi bilang keluarga gitu. Ya, oke. Cukup. Apa rasanya? Agak sesak, terus ada sensasi dingin di kaki sebelah kiri. Sebelah kiri terkiri ya? Uh-uh. Oh gitu, Masya Allah. Umi boleh ucapin nama Bapak? Silakan. Cukup. Apa rasanya? Sedih nggak? Ya. Sedih. Sama. Sakit? Pundaknya panas nggak? Agak berat aja, Ustaz. Berat. Kanan atau kiri? Yang sebelah kanan. Kanan. Masya Allah. Boleh ucapin kata Umi, Ibu? Ibunya Umi ya? Ibunya Ibu? Agak keras sedikit. Cukup. Apa rasanya? Getar di kaki kanan dan kiri, Ustaz. Dari dengkul Dari sampai enggak? bawah. Enggak. Boleh nggak tadi yang orang dibenci ada lagi ucapin ya? Namanya, Ustaz? Iya namanya. Berat ya? Kenapa berat? Kalau kita berat dalam mengucapkan ini nggak akan selesai, kita akan start dari mentransfer pahala kita untuk mereka. Kita akan pengen dapat pahala, berarti kita harus legowo ya, harus sabar. Bismillah ya, ucapin Bismillah. Silakan. Kenapa? Jadi saya masih agak bimbang apakah saya betul-betul membenci orang ini atau... Iya, nanti saya jawab. Nanti saya jawab tentang itu. Saya ucapin dulu. Itu cukup. Apa rasanya? Jantung berdegup. Tenggorokan gimana? Susah, Agak- berat atau gimana? Agak tercekat, Ustaz. Cekek ya? Masya Allah. Berarti ada yang dekat ya? Ada lagi? Ada lagi nggak?
Boleh, silakan. Udah cukup. Apa rasanya? Sedih Ustaz. Hah? Sedih. Maksud? Sering ketemu sama beliau? Sering ketemu nggak? Yang mana? Sering ketemu yang sedih? Sering ketemu? Sering. Oh iya, udah. Nanti ngasih hadiah ya? Bisa ngasih hadiah ya? Kamu semakanan kayak atau baju atau gimana? Kalau mereka belum mau, ya kasih umroh mereka ya. Amin, insyaallah. Udah, aneh nggak mau semuanya dah. Udah cukup kan? Bingung mas. Tenangin dulu, tangan dulu ya. Tisu. Oh, ini Masya Allah. Nih. Apa tiduran mana? Abang merokok nggak? Enggak. Eh? Enggak. Nggak rokok ya? Iya. Sini aneh gak bekal ya? Berapa ya orang dulu? Bismillah. Maaf bang ya? Bismillah. Sakit ya? Sakit banget? Ya? Bentar ya? Bismillah. Sakit? Sakitan banget? Ya, dan Bang jangan konsumsi makan-makan abang, nanti makan itu kalau programnya itu sayur setengah matang ya, setengah matang, terus makan daging boleh, daging itu kalau misalnya masak sendiri setengah matang ya, kambing tak ya, betul kambing. Sayur setengah matang, Iya sayur setengah matang ya. daging setengah matang. Makanan bebas, cuman nggak boleh makan yang berkalengan dulu ya. Oh ya. Jangan minum es. Ya, es. Dia Nah, jangan betul. minum es. Es. Jangan pikiran ya. Pekerjaan sih. Lebih ke pekerjaan malah gimana? Maksudnya gini, saat kerja mikir kerja di saat rumah jangan pikirin gitu. Iya. Ya, kalau di rumah mikirin keluarga gitu ya. Iya. Profesional. Kalau nanti bawa ke rumah nggak jadi nanti. Iya. Ya deh, pokoknya aja deh ya. Ini pas semua. Pas. Dulu. Ini konsepnya adalah Umi memaafkan ya. Di sini penyakitnya adalah ainul hasad. Makanya kalau kita memendam rasa sama seseorang, maka imun kita akan menurun. Bagaimana kalau ketemu orang yang makin kesel gitu, itu makin turun gitu. Makanya ketemu orang itu belajar kita senyum. Insya Allah bisa. Kalau kita belum ketemu mereka tersenyum, maka kita ngasih hadiah. Ngasih hadiah itu walaupun dia dibuang atau tidak dikasih. Kalau dia udah ridho, Umi udah ridho, insya Allah penyakit itu akan hilang dan kembali sistem itu kembali ke diri kita lebih baik. Nanti prosesnya insya Allah lebih cepat gitu. Ya, bisa ya. Terus misalnya ada bapak bilang sama suami ya jangan ditahan ya, jangan ditahan bicara sama suami. Contoh sih selama ini apa cerita? Belum ada yang cerita bang soalnya dipendam.
Ibu di sini sama bapak. Kenapa? Ibu di sini sama bapak. Ada. Nanti kawan waktunya main ke rumah ibu, minta maaf ya. Karena minta maaf ini, minta air wudhu beliau atau air minum beliau nanti buat mandi. Ya, bang. Ya. Sama aku juga nanti buat mandi. Abang boleh bertanya satu lagi bang ya. Pernah marahin istri nggak? Pernah. Ya udah. Nanti kalau mau sama istri, nanti abang berwudhu diadakan pakai ember buat mandi istri ya. Kamu juga kesel juga sama beliau nggak? Kesel juga sama beliau nggak? Kesel. Ya nanti begitu ya, air wudhu itu tanggung jawab berdua, lalu dibacakan ayat pembatal ayat hasa, lalu buat mandi ya. Mandi ini nggak boleh telanjang ya. Sama di tengah terapi ini nggak boleh telanjang. Ya nanti rugi dulu sebentar. Ini rugi ya. Nggak lama lah baca Quran sebentar. Ya. Matanya pejamkan ya hati ya Allah ya Rabb. Bila hamba kesembuhan ya Allah batalkanlah penyakit Aina saat ini karena Engkau hamba itu gitu ya. Lalu simak Al-Quran ini tidak boleh diikutin, tidak boleh zikir ya. Cuma ada niat aja ya. Niat sendiri aja. Mata pejamkan. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wa ala absarihim wa ala absarihim hisawatu wa lahum adabun adim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisawatu wa lahum adabun adim. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أكصيب من السماء فيه ظلمات وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم يكاد البرق يخطف أبصارهم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يكاد البرق يخطف أبصارهم يكاد البرق يخطف أبصارهم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا النار التي وقودها الناس والحجارة وأعدت للكافرين بسم الله الرحمن الرحيم
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مرضت وهو يشفين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. Buka. Apa rasanya, Mbak? Kayak badan saya gerak sendiri, terus air mata keluar, tapi saya nggak merasa sedih atau apa, keluar gitu aja. Alhamdulillah. Apa? Ada rasanya apa? Sedih. Sedih doang. Konsep dari kami, mandi air wudhu kalau emang tidak dapat dari kesana sini berarti wasilah untuk suaminya wudhu bareng dibuat mandi sendiri. Nanti suami juga begitu juga. Mandi air wudhu tampung. Oh iya. Nanti dibacakan dengan ayat pembatal ayat hasad. Mau dicatat? Boleh. Nih. Tas Umi mana? Ini makanya. Ada pulpen. Oh, ada. Nah, tentu saja. Oh, gitu. Ada. Ya, apa aja Ustaz? Niatnya adalah untuk kesembuhan ya. Niat adalah kesembuhan, lalu baca surah Al-Fatihah. Mau yang banyak atau sedikit? Maksudnya? Banyak atau sedikit? Banyak apa sedikit? Ayatnya sedikit aja ya. Sedikit aja deh. Baik. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Baqarah ayat 7 dari awal aja kali ya, 1 sampai 7 ya, biar nggak bingung itu. Al-Baqarah ayat 17 sampai 20. Al-Baqarah ayat 109. Ini banyak kan ya? Enggak. Ya, dikit ya. Nah.
Al-Qalam ayat 50, Al-Muluk 1 sampai 10, tapi di sini ambil cuma 1 sampai 4 aja ya. Salabat, terus Al-Ikhlas, Falaq dan Anas. 3 kul ya? Iya betul. Di sini tutup salawat dan alhamdulillah. Poinnya yang diulang ayatnya ayat 7 Al-Baqarah yang diulang ya. Di situ ada wa absarihi bisyawa, itu diulang ya. Terus Al-Baqarah ayat 20-nya di situ ada walau sya'allahu la dhahaba bisam'i wa absarihim wa absarihim, ini diulang-ulang ya. Terus walau sya'allah itu diulang-ulang. Itu cuma itu aja. Terus ayat Al-Muluknya ayat 4 itu diulang-ulang. Terus Al-Falaknya ayat terakhir yang diulang-ulang itu cukup. Diulang cuma 2 kali, yang 2 kali udah gitu. Bang, boleh ngomong tentang cimanya? Boleh, karena buat saya buat itu ya. Saat masuknya sperma itu keluar lagi apa enggak? Iya. Keluar lagi. Oh ya sudah. Itu kayak poinnya kesana soalnya. Ainul hasad ya, ke orang tua bapaknya soalnya. Ke orang tua, berarti saya datang ke ibu. Doanya, minta maaf, minta doanya gitu ya. Emang berat, tapi ini kita jangan sampai jadi anak durhaka gitu ya. Iya. Minta maaf ya bang ya, bimbingan istri, lalu sama saudara yang masih ada rasa kesal, maafkan mereka, kasih hadiah ke kita, hati kita ikhlas. Ketemu tinggal senyum, walaupun itu berat, nasihat itu berat. Ya ketemu aja berat, ketemu mukanya, apalagi gitu ya. Tapi itu belajar. Kita ibadah sia-sia kalau misalnya sudah beramal banyak, kalau kita masih kesel sama saudara, sama teman, sayang amal ibadah kita habis. Lebih baik kita disakiti tidak berpahala daripada kita ikut benci mereka. Apa bedanya kita sama iblis ya? Kan iblis sama Nabi Adam kan karena suruh sujud perintah Allah, dia nggak mau. Kalau kita seperti itu, kita anak buahnya iblis gitu. Maka itu jangan sampai sini, jangan kalah dengan mereka. Balas mereka dengan senyuman. Kalau senyum iblis itu marah dia, kenapa sih saya nggak bisa? Balas dengan senyumannya. Poin buat abang, begadang nggak boleh terlalu malam ya. Terus apa-apa jangan dipendam, curhat sama istri. Ya, karena itu kalau misalnya antum pernah pendam nanti, semua sel-sel antum mulai melemah soalnya dalam bab kesananya. Kenapa saya tadi mencet kaidah ke sana? Karena itu dulu ke sana soalnya. Nanti berbagi pola hidupnya dan pola makannya. Boleh makan roti tapi nggak boleh banyak ya. Rata-rata ya. Kalau makan tembakau apa? Mentega banyak lebih bagus, tapi buat hormon soalnya. Mentega. Iya. Buat hormon laki-laki itu bagus ya. Yang mau tanya ini? Kalau tadi efek gerakan yang Baik, kenapa sih kita di rukyah itu geraknya lebih hebat? Ada yang nangis, istilah dan gerakan itu karena ini hasad yang sangat mendalam. Dia melempar hasad ke kita juga ikut hasad. Kesal ya? Kan kita lebih kesal itu lebih dominan ke kita. Bisa nangis, kalau aneh bacanya banyak bisa nangis jadi soalnya. Karena ini khusus baca ayat hasad soalnya, ayat hasad pembatalan semua. Makanya kenapa saya kasih kaidah itu biar menjalankan sendiri di rumah rukyah mandiri juga. Kita sehelai rambut pun tidak bisa menciptakan manusia itu bikin nikmat dan enak yang menciptakan Allah. Menciptakan anak itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita berserah diri kepada Allah. Kita adalah ikhtiar. Kalau kita lihat sebelumnya Allah, apa sih Allah belum kasih ke kami, apa sih gitu. Poinnya kelas ke kolbu kita, apa sih Allah ridhonya, kenapa belum ridho. Kembali kolbu sebetulnya, apa ini masih pergi sama makhluknya Allah juga. Ini poinnya sebetulnya. Karena program banyak terbesar itu banyakkan orang tua.
Terus tadi yang kepikiran Betul. Nah kita jangan saling musuhin orang tua. Sekedar orang tua, kamu gak akan punya anak selama itu, gak akan punya. Sebelum orang tua ridho samanya, apalagi kita pendam masalah orang tua, itu prosesnya lama soalnya. Makanya kita kan pengen punya anak kan banyak, deketin orang tua. Ridhonya terbaik adalah doanya orang tua. Malah generasi muda. kesadaran sama orang tua sih family soalnya dari kemana-mana udah kita jalani. Cuma mungkin ya namanya perasaan sih. Kalau perasaan memang maksudnya kalau terkait berbuat baik kita berusaha memaksimalkan semampu kita gitu Ustaz. Cuma memang masih ada ya mungkin apa ya beban pengasuhan di masa lalu atau lain sebagainya itu kan nggak bisa selesai dalam gimana ya, di saat itu teringat lagi terus di sini sakit gitu, teringat lagi sakit kembali gitu. Ambilkan saat itu kita ambilkan, kita mengenang kebaikan orang tua. Saat orang tua itu mengambil kita susahnya mereka sampai kita dewasa. Kalau karena kesalahan cuma bisa sekudang rumah, belum seberapa untuk membalikan balas budi mereka. Lalu kita misalnya mendam rasa kesal sama orang tua dipendam. Itu sakitnya ada dua, jiwa dan jasad. Itu luar biasa. Karena Allah belum begitu sih. Apalagi kalau makin benci kita punya kekayaan yang mewah luar biasa, kita durhaka sama orang tua itu nggak akan berkah. Sayang ya. Kisah ini gini Bang. Kisah ini saya dapat orang Kalimalang. Beliau itu dari SMA dicuekin orang tua sampai begitu menikah sampai punya anak satu program juga waktu itu. So, itu cuman biasa apa? Cuman apa ya? Diabaikan anak itu lah. Tapi beliau sukses itu. Kesusahannya beliau menjadi begitu angkuh sama orang tua. Sampai itu sakit yang luar biasa. Diri itu kesurupan hati itu. Sampai nyebut nama ibu. Antum selesai kopi saya langsung ke ibunya. Dia izin pulang untuk langsung ikut minta maaf. Antum mau rupiah kemana pun kalau antum masih begini akan sembuh gitu. Kita adalah pewaris orang tua. Ya. Antum masih ada orang tua komplit. Sini tuh masya Allah doanya di sana gitu. Problem kemana-mana kalau kita belum ke les karena nggak akan bisa lah. Itu kuncinya. Baru 30-an tuh kan? 32 masih muda lah, masih jiwa muda. Kadang hampir putus asa Ustaz. Jadi waktu udah mau nyari-nyari kan dokter yang buat bisa inseminasi. Iya mungkin karena itu sih Ustaz, apa ya, balik lagi ke kalau di sosial gitu. Kalau dari keluarga saya sendiri kan tidak ada tuntutan. Tapi kalau setiap pulang ke keluarga suami gitu ada bukan perasaan sih, dibanding-bandingkan dengan si A dengan si B, kemudian ditanyakan kapan gitu dan lain sebagainya. Lebih kayak itu. Nanti kan menanyakan kapan adanya masalah itu haknya Allah ya. Betul. Manusia bikin hikmah doang. Betul. Tinggal gini, perkataan mereka seperti itu Mbak mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah, La hawla wa la quwata illa billahil aliyil, untuk menangkis airnya mereka. Kalau misalnya diabaikan dan makin sedih, makin menumpuk airnya nanti. Dicontoh ya, pengalamannya. Beliau itu ucapan nomor 2 gini, kamu gak akan pernah hamil. 7 tahun beliau. Itu cuma masalah sepele, cuma nutup pintu, bunyi plek gitu di orang tua tuh marah. Dia mengucap kamu gak akan pernah hamil, semenjak itu selama 7 tahun itu gak hamil beliau. Dia bingung kemana sampai program sama beli tabung gitu. Dampaknya jelas lah gitu. Saya telusur kayak tadi, itu kesurupan. Kesurupan suaminya aja bingung, gak diapa-apain. Suruhan total terus referensi apa yang membuat tidak istri tentang itulah ini itu saat itulah beliau tidak bisa melakukan ucapan orang itu di ainul hasadnya itu, setan itu masuk dalam rahimnya, itu menghancurkan spermanya. Itu poinnya.
Makanya jangan sampai kita dikuasai setan dalam tubuh kita. Mohon maaf boleh nanya, mimpi pernah jima nggak? Mimpi cuma kayaknya enggak. Nggak pernah ya? Cuma kalau mimpi berulang ada yang mendekati Ada ya? laki-laki, tapi biasanya setiap mimpi kayak gitu saya cerita sama suami saya. Oh, iya. Jadi di saat dia datang terlalu tampan, saya nggak mau gitu. Nah, Jin itu nggak ada tampan loh. jadi saya nggak tahu, tapi pernah perumpamaannya gitu, penampakannya tampan. Nanti dia datang di kemudian hari itu dengan rupa yang buruk gitu. Tapi dengan gimana caranya untuk mendekat, kadang dengan orang-orang terdekat saya gitu. Tapi belum pernah dengan rupa suami saya, belum pernah. Iya, ya, belum mimpi rumah suami jangan sampai. Iya. Nah, sebelum tidur poin kedua itu selalu mengucapkan kata-kata mesra, misalnya Bang, aku mencintaimu, dibalas kata itu. Iya. Poin ini akan mengalahkan mereka, Bang. Iya. Apalagi ini udah mendekat gitu ya. Kalau sudah dikuasai jima itu nanti proses agak lama soal. Sering ya ngomong gombal nggak apa-apa, terserah lah gitu. Kan jarang ngomong ya. Boro-boro mau tidur aku mencintaimu kok nggak pernah lah. Masih praktekin nggak, Bang? Alhamdulillah sih. Hampir setiap hari masih. Alhamdulillah. Itu sering ya. Lebih romantis lagi biar setan itu kalah. Iya. Tanya lagi. Ini anak pertama ya? Berapa? Iya. 8 tahun. 9 Oh, 9. tahun. Tapi saya sarankan nggak usah mikirin omongan dokter ya. Kita ikhtiar karena Allah Ta'ala ya. Iya. Program dari saya itu makan yang mentah-mentah setengah matang dijalankan, terus dijalankan semuanya. Terus suka makan apa nih? Yang nggak doyan makan ada? Makanan yang doyan ya paling yang berbau menyengat kayak durian, petai, jengkol itu. Oh itu enggak. Tapi selain itu doyannya? Insya Allah. Alhamdulillah. Tadi pas lagi berpikir tuh yang nongol abah mama ini benar ya sama ibu. Ya memang sih belum lama ini Maaf, sama. orang tua abah mama sama kakak. kakaknya yang paling besar. Memang belum lama ini bukan itu sih, bukan masalah sih sebenarnya Ustaz, tapi lebih karena mungkin dulu saya kan lahirannya agak sulit, jadi setiap ada yang menjenguk tanya kapan tambah anak, ibu mertua saya selalu bilang nanti aja diamlah gitu. Oh gitu. Selalu seperti itu karena memang selalu membandingkan sama kakak ipar saya yang lahirannya lancar dan normal gitu kan. Belum lama ini memang bukan masalah sih sebenarnya, cuma karena selama ini suami saya memendam, akhirnya tercurahkanlah ke orang tuanya ngomong, tapi memang orang tuanya dan kakaknya ini merasa suami saya yang salah gitu. Kalau dari pendapat saya pribadi memang saya bilang nggak apa-apa ngomong sekali-sekali, kan sama ini memang kamu pendam bertahun-tahun. Ya itu Ustaz. Mungkin Masya Allah. dia tipe yang bahkan tidak pernah meninggikan suara ke orang tuanya gitu. Masya Allah. Tapi memang kemarin itu masalahnya bukan terlampau pelik, mungkin karena ya mungkin kan kita nggak bisa menjaga perasaan orang tua, itu tidak mungkin bisa sama rata sayang ke semua anak, pasti ada anak yang paling gitu. Nah di saat intinya sih kalau suami saya menanyakan ini masa depan akan seperti apa kalau terus-terusan kesini gitu, masih ada adik-adik yang lain, kenapa fokusnya ke situ saja gitu. Cuma mungkin karena terlampau sayang, orang tua agak, mertua sih agak tidak menerima informasi seperti itu. Tapi kami sudah datang ke saya dan suami datang ke mertua, sudah datang ke kakak ipar gitu, kita meredam perasaan itu, kita sudah minta maaf gitu sekitar awal tahun kemarin kita sudah minta maaf. Kita sudah minta maaf, tapi kan masih dipendam ya. Kalau perasaan masih ada, mungkin perasaan tidak terima karena masih berulang lagi seperti itu, berulang terus menerus.
Masya Allah, luar biasa, Masya Allah. Ya. Ya itu kan manusia yang bilang kita kan bersama Allah ya. Ya. Gak usah dicuekin aja lah, kalau nonton dengerin aja. Iya. Yang paling jangan pastinya kan tidak saling menyalahkan suami istri. Ya. Ya, Ya. saling terima nanti kalau kesana sudah diperbaikin semua, mau bikin anak 12 silahkan. Sanggup 12. Saya berharapnya sih ya jangan satu gitu loh Ustaz. Berharapnya punya mimpi besar anak-anak. Berharap ingin Insya Allah, jadi Ustaz. generasi yang baik. Ya sudah gini aja, nanti kalau memang sedang head apa enggak? Sudah lepas haid. Sudah lepas, berarti lagi saat subuh. Iya harusnya karena ini sudah lepas haid sudah 2 minggu yang lalu. Harusnya masuk fase subur Pas subuh kan ovulasi 12 hari. 12 hari. Oh Iya. iya, berarti sudah lewat ya. Iya. Ya makanya selamat. Ini cuma konsentrasi kami gini. Program hamil ini saat selepas haid sudah bersih itu, usahakan jima itu sehari selama 12 hari ya. Itu nggak boleh lepas ya. Oh iya. Tapi terbaik itu sebelum subuh. Sebelum subuh. Kalau malam-malam itu mau itu silakan, tapi keadaan fit beliau ya. Oh iya. Beliau sekedar fit, jangan banyak ikan dulu yang biar lebih tendangan lebih hebat gitu. Nah, misalkan program ini diperbaiki jalan, insya Allah lebih baik. Lihat ke sana. Lihat ke sana. Ini hitungan hari pertama sampai 12 selepas haid atau dari haid pertama? Selepas haid. Oh kalau selepas haid sih ini baru mungkin baru 1 mingguan. Baru lepas 1 minggu selepas haid. Mohon maaf, keputihan nggak? Betul nggak? Nggak. Berarti udah nggak subuh. Udah nggak? Oh, Kalau misalnya berjalan waktu udah itu 1 minggu 10 hari itu, kalau masih putihan itu lagi subur-suburnya. oh. Namanya subur ini ditendang Oh. suami artinya. Harus paham tentang konsep ini, dokter nggak bisa jelasin soalnya. Ini fikirnya aja soalnya. Yang penting sudah misalnya sudah nggak lagi nggak haid itu misal udah 15 hari kesana kan sudah nggak masuk subur. Ya. Mau jalan-jalan nggak apa-apa. Oh ya. Kalau lebih baik setiap hari lebih bagus karena untuk menguatkan ototnya. Iya. Cuma setiap hari itu masya Allah lebih sehat. Iya, masih bentar. Nanti insya Allah ya, nanti kalau itu kalau mau ketemu lagi silahkan bilang Bang Iwan jajan kapan nanti ada waktu. Saya ada dilihat dia nomor 2 kali soalnya benar-benar itu sakit itu nggak ada. Iya. Oh ya. Kalau nanti diagnosis sudah nggak ada berarti kan jalanin aja programnya. Oh ya. Konsep dari kami Bang nggak boleh marah sama anak ya, nggak boleh marah. Intinya banyak tersenyum lah. Ya. Kalau marah gagal kok. Ya. Marah sambil tersenyum belajar ya. Menang deh kamu ya. Marah sambil tersenyum belajar ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya sudah gitu aja. Ya. Terima kasih waktunya, masya Allah. Sama-sama. Iya.